Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Aryo Aditya, NPM 190101 2034, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Mbak Catur Rahayu, yang kedua Mbak Nia Wulandari, dan yang ketiga saya sendiri, Rio Aditya, dalam materi budaya hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah wujud keberdayaan masyarakat sadar, mau dan mampu mempraktikkan PHBS. Dalam hal ini ada 5 program prioritas, yaitu KIA, gizi, kesehatan lingkungan, gaya hidup dan dana sehat, dan asuransi kesehatan. Sedangkan penyuluhan PHBS adalah upaya memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam perilaku hidup bersih dan sehat, kita juga harus memperhatikan indikator PHBS tersebut. Pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang balita setiap bulan. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang keenam, menggunakan jaman sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah. Yang ke-8, makan sayur dan buah setiap hari. Yang ke-9, melakukan aktivitas fisik setiap hari dan tidak merokok di dalam rumah. Sekian dari materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya itu ada manfaat perilaku hidup bersih dan sehat. Pada dasarnya teman-teman, ketika kita menjalankan kehidupan sehari-hari, kemudian dilengkapi dengan perilaku hidup bersih dan sehat, maka kehidupan kita tuh akan terasa lebih nyaman, lebih sejahtera, pokoknya lebih baik gitu loh. Dan kita tuh rasanya lebih lebih peduli dengan lingkungan sekitar gitu. Gak ada ruginya ketika kita menjalankan kehidupan sehari-hari, kemudian dilengkapi dengan kehidupan bersih dan sehat. Banyak sekali manfaat ketika kita menerapkan PHBS tersebut. Nah, secara umum manfaat dari PHBS adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting banget agar kita tuh terhindar dari berbagai penyakit, kemudian masyarakat mampu menanggulangi masalah tentang kesehatan, dan masyarakat tuh berperan aktif dalam kesehatan yang ada di masyarakat gitu loh. Nah, strateginya tuh seperti apa sih? Nah, strateginya tuh seperti sering mencuci tangan ketika kita habis melakukan segala pekerjaan atau memegang sesuatu. Usahakan setelah itu kita harus mencuci tangan. Kemudian makan makanan bergizi, minum vitamin, lebih banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan, kemudian rajin berolahraga. Nah, ini teman-teman usahakan setiap hari itu rajin berolahraga, walaupun hanya 10 menit, nggak masalah. Yang penting rajin berolahraga, agar tubuh kita tuh selalu fit gitu loh. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, ini nih, kadang kita sering lalainya tuh di sini. Ketika kita batuk dan bersin, maka usahakan itu untuk ditutup mulutnya. Dan apabila kita menutupnya tuh pakai tangan, nggak ada tisu atau segala macam, nah usahakan abis itu kita harus cuci tangan. Karena kita nggak tahu kan, kuman itu nempel nggak sih di tangan kita. Kalau sampai kuman itu nempel di tangan kita, terus kita megang orang lain, maka orang lain juga akan kena virus dari kita bersin dan batuk tadi gitu. Kemudian istirahat yang cukup. Buat teman-teman jangan sering begadang karena efek dari begadang itu gak bagus gitu loh. Apalagi kita masih belajarnya, masih semangatnya belajar gitu, harus membutuhkan istirahat yang cukup agar ketika kita belajar kita tuh selalu semangat gitu. Kemudian nih, yang terakhir adalah ketika kita sakit, segeralah berobat. Kalau semisal sakitnya cuman pusing terus sembuh dikerikin, ya dikerikin aja, gak perlu berobat, gak apa-apa. Yang penting ketika sudah sakitnya menurut kalian tuh parah, nah itu kalian harus wajib
efek dari begadang itu nggak bagus gitu loh, apalagi kita masih belajarnya, masih semangatnya belajar gitu, harus membutuhkan istirahat yang cukup agar ketika kita belajar kita tuh selalu semangat gitu. Kemudian nih yang terakhir adalah ketika kita sakit segeralah berobat. Kalau semisal sakitnya cuman pusing terus sembuh dikerikin ya dikerikin aja, nggak perlu berobat, nggak apa-apa. Yang penting ketika sudah sakitnya menurut kalian tuh parah, nah itu kalian harus wajib berobat karena takutnya nanti menyebar kemana-mana seperti itu. Baiklah, di sini saya Nia Wulandari akan melanjutkan materi makalah kami, dan di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perilaku hidup sehat. Promosi kesehatan dan PHBS di kabupaten atau kota dikoordinasikan melalui 3 sentra, yaitu puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan kabupaten atau kota. Puskesmas merupakan kegiatan promosi kesehatan dan PHBS di tingkat kecamatan dengan sasaran baik individu maupun keluarga yang datang di wilayah puskesmas. Rumah sakit bertugas melaksanakan promosi kesehatan dan PHBS kepada individu dan keluarga yang datang, dan dinas kesehatan melaksanakan promosi kesehatan untuk mendukung puskesmas dan rumah sakit. Sementara serta sarana pelayanan penanggung jawab dari semua kegiatan daerah adalah dinas kesehatan. Dinas kesehatan mengkoordinasi dan menyusun kegiatan yang melibatkan sarana kesehatan di kabupaten kota secara operasional di puskesmas dengan melibatkan lintas program, lintas sektor terkait dengan keluarga di wilayah puskesmas. Dengan melalui 4 fungsi tahapan manajemen sesuai kerangka konsep, yakni pengkajian, perencanaan, penggerakan, dan pelaksanaan, serta pemantauan. Ya, di sini saya akan menarik kesimpulan dari materi kelompok kami, yaitu kesimpulannya adalah perilaku hidup bersih dan sehat merupakan perilaku yang dipraktekkan oleh setiap individu kesadaran sendiri untuk meningkatkan kesehatannya dan berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Tujuan PHBS adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemauan masyarakat agar hidup bersih dan sehat, serta masyarakat termasuk swasta dan dunia usaha berperan serta aktif mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Sekian dari kelompok saya. Kalau bila ada salah dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.